Apakah masifnya PHK di berbagai daerah, pemberlakuan efisiensi anggaran yang berujung pada pemangkasan belanja daerah, dan terhentinya sejumlah proyek infrastruktur bakal membuat pendatang ke Jakarta kembali membludak seperti usai Lebaran di tahun-tahun sebelumnya? Kita akan membahasnya dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Hari Nugroho. Selamat sore, Pak Hari. Selamat sore, Mbak Diana. Pak Hari, ini saya punya data, tapi silakan dikoreksi kalau salah. Angka PHK di Jakarta per November tahun lalu, 2024 itu mencapai 14.501 orang. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih Pak peluang lapangan pekerjaan di Jakarta? Apakah tepat sebenarnya orang-orang yang dari kampung itu ingin mengadu nasib ke Jakarta? Karena memang lapangan pekerjaannya banyak dan beragam gitu. Silahkan Pak. Ya, memang seperti disampaikan oleh Pak Gubernur bahwasanya Jakarta akan melakukan hal yang rumah setiap momen arus balik Lebaran ya, bahwasanya kita terbuka bagi siapa saja mau masuk Jakarta. Nah, tentunya dengan kondisi angka pengangguran kita yang sekitar hampir 14.000 tadi, memang harus diantisipasi bahwasanya yang masuk ke Jakarta tentunya harus dilengkapi lah dengan minimal keterampilan dasar, sehingga pada saat masuk ke Jakarta itu mereka sudah bisa menyiapkan tantangan pekerjaan atau minat apa yang mereka butuhkan, sehingga nantinya pada saat masuk ke Jakarta itu dia tidak lagi menjadi pengangguran atau membebani bertambahnya angka pengangguran di Jakarta kita, gitu Mbak. Lalu sebenarnya sudah ada belum Pak data potensi Nah, pertambahan tentu mereka yang datang dari luar Jakarta? Apakah seimbang dengan penyelesaian penambahan lapangan pekerjaan di Jakarta? ya tentunya memang betul di Jakarta kan juga kita masih di tugas kita adalah mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran dengan berbagai program dan strategi. Tentunya nanti langkah pertama yaitu pada nanti orang masuk ke dalam koordinasi dengan jajaran Dukcapil, Wali Kota Kelurahan mengenai program informasi pasar kerja, perluasan kesempatan kerja dan pelatihan kompetensi untuk pencari kerja. Yang kedua, penciptaan iklim yang kondusif. Pemprov Jakarta berkomitmen ya menjamin hak pendatang dalam berusaha dan mendapatkan lapangan pekerjaan layak untuk pendatang, sehingga pendatang yang tidak terserap nanti di sektor formal segera mempunyai alternatif bekerja di sektor informal sebagai wirausaha, pedagang, tenaga kerja mandiri ataupun dengan sebagainya. Dan kita juga akan mensosialisasikan kanal informasi lowongan pekerjaan resmi seperti Karirhub, kemenaker.go.id, jakarta.go.id, Disnaker Trans di jakarta.go.id, atau melalui Instagram resmi dari Dinas Tenaga Kerja dan Energi. Juga kita melakukan pameran kesempatan kerja atau job fair yang merupakan program 100 hari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Juga kita meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Jadi nanti kita, kalaupun nanti yang datang ke Jakarta belum terampil atau ya kita didik melalui tingkat keterampilan. Tentunya harus disediakan ke administrasi Jakarta dulu. Kemudian kita juga ada program perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan mandiri untuk pencari kerja yang berminat menjadi pelaku wirausaha. Ini tentunya kita sudah siapkan strategi nanti apabila nanti terjadi arus urbanisasi dari wilayah ke DKI Jakarta. Demikian Mbak Dian. Oke, berarti karena keyakinan ataupun sikap dari pemerintah DKI Jakarta begitu ya, yang tidak akan melakukan operasi justisi, artinya kan sebenarnya tahapan penyeleksian itu kan lebih loose ataupun lebih tidak begitu kaku begitu Pak. Ini sebenarnya saya mau tanya Pak, apakah sudah ada datanya Pak potensi pertambahan yang masuk ke Jakarta ini? Saya mau penegasan lagi, apakah itu memang seimbang atau apakah itu tidak mengkhawatirkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah angka pengangguran di DKI Jakarta, terutama tenaga kerja yang tidak terampil misalnya?
Ya justru itu, kami kan sudah ada data nih, data pengangguran yang ada di Jakarta. Dan kita sudah mengantisipasi apabila ada pendatang baru dari Jakarta. Makanya saya sampaikan dari awal tadi, silahkan ke Jakarta, namun yang datang itu minimal dibekali dengan keterampilan kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar itu artinya kalau nanti kita didik menjadi menjadi tenaga formal atau informal itu bisa cepat menyesuaikan, bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Di samping itu juga kita juga mendidik dan melatih teman-teman adik-adik kita yang SMA, SMK yang masih nganggur itu dengan banyak program pelatihan. Jadi sehingga minimal dari angka pengeluaran yang di Jakarta itu nanti akan terserap lebih cepat. Karena apa? Kita ada dua model daripada program pelatihan. Yang pertama dengan keterampilan secara kompetensi basic, yang kedua non basic yaitu melalui wirausaha tadi. Kita sudah siapkan itu program-programnya sehingga apapun yang nanti akan kita hadapi intinya ya kita sudah mempersiapkan semuanya gitu. Oke, dengan adanya sosialisasi, kemudian apa ya Pak, perbantuan keterampilan bagi para tenaga kerja ataupun calon tenaga kerja ini, sebenarnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di Jakarta tuh ada berapa sih Pak? Karena kalau melihat angka PHK-nya cukup besar, kemudian tadi di awal juga saya sampaikan begitu adanya efisiensi anggaran dan lain sebagainya. Apakah memang sebenarnya Jakarta masih bisa kita sebut sebagai surganya para pencari kerja begitu? Ya, ya kembali lagi Jakarta kan masih menjadi magnet ya, magnet perekonomian bagi Jakarta ya. Artinya tempat perekonomian, apalagi nanti kita menjadi kota global, pusat perekonomian, artinya masih membuka, menciptakan peluang kerja. Namun demikian, kita makanya dengan tadi kita menyampaikan ada job bulan, job setiap bulan ke tiap-tiap kecamatan, kemudian kita mendatangkan alat-alat mobil training unit ke kelurahan-kelurahan, itu artinya apa? Kita mendekatkan ke warga-warga yang memang sudah kita sisir menjadi banyak tempat-tempat adik-adik yang masih menganggur. Sehingga pada saat kita lakukan job setiap bulan itu ada lowongan pekerjaan, karena memang si perusahaan-perusahaan itu merupakan wajib lapor ke kita. Ada berapa lowongan pekerjaan yang ada sudah kita himpun. Kemudian dari perusahaan kita himpun. Jadi pada saat membuka job fair itu kan kita buka. Kayak contoh kemarin sudah kita buka di 5 wilayah. Tiap wilayah kita gandeng 40 perusahaan. Ada lowongan pekerjaan sekitar hampir 2.000 lowongan pekerjaan. Walaupun memang yang daftar sekitar 4.000. Minimal dari setiap lowongan pekerjaan kalau terserap 50% aja itu sudah bisa mengurangi angka pengangguran. Dan kemudian yang tidak bisa masuk ke dasar kompetensi basic untuk perusahaan, kita didik menjadi wirausaha. Kita didik, kayak contoh kita punya alat MTU, mobil training unit, seperti kelas pendingin, otomotif, barista, maupun tata boga, tata artinya kan mereka begitu kita didik, dia langsung bisa praktek dan bisa langsung bekerja, walaupun dia secara wirausaha, gitu loh. Tidak harus masuk ke jenjang yang formal, informal pun bisa juga, demikian Mbak Diana. Oke, artinya ini koreksi kalau saya salah tadi suaranya cukup tidak begitu jelas begitu Pak. Berarti setiap job fair yang dilakukan secara berkala ada kurang lebih 2.000 lapangan pekerjaan sehingga hal itulah yang membuat Jakarta sebenarnya masih menjadi magnet begitu ya Pak untuk setiap orang ataupun insan yang sekiranya ingin mencari pekerjaan. Terakhir Pak, ini mungkin adakah kisi-kisi sebenarnya di tahun 2025 ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini melihat tren lapangan pekerjaan di Jakarta tuh subsektor apa sih Pak yang paling dibutuhkan? Apakah memang pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya asisten rumah tangga yang seperti itu atau mungkin dalam bidang teknologi informasi dan lain sebagainya? Ya, jadi kalau kita melihat tren ya yang ada di Jakarta ini, memang Jakarta sendiri sudah merupakan kota jasa ya. Jadi kota jasa yang memang masih dibutuhkan itu yang pertama jasa sektor makanan minuman. Ya, makanan minuman itu sudah
pasti masih merupakan yang tertinggi di Jakarta. Kemudian masalah otomotif, masalah bengkel, otomotif besar kecil, itu juga jasa yang masih di Jakarta dibutuhkan. Makan minum, karena kan ada pusat perhotelan, perkantoran, kemudian juga manufacturing, ya. Nah, itu manufacturing itu juga masih dibutuhkan. Jadi industri juga masih. Jadi artinya yang sudah kita prediksi bakal ke depan Jakarta, lapangan kerja yang mana udah kita mapping, sehingga pelatihan-pelatihan yang kita tampilkan di BLK-BLK kita itu sudah mengarah ke sana. Sehingga setelah kita latih, kita buat MOU, sehingga apa yang sudah kita latih mereka bisa langsung bekerja. Nah, ini memang dikhususkan untuk Jakarta, yang berKTP Jakarta. Namun demikian yang di luar pun kita tidak menutup kemungkinan juga akan kita latih juga melalui keterampilan dengan sektor informal juga kita berikan, sehingga terjadi balances gitu Pak. Bahwasanya di Jakarta kita tetap mengurangi pengangguran, untuk mengurangi arus urbanisasi pun kita juga akan welcome untuk kita berikan lowongan pekerjaan yang memang masih ada di Jakarta ini, sehingga mereka akan leluasa memilih jasa keterampilan mana yang diminati gitu. Makanya saya bilang yang masuk tolong tidak harus kosong-kosong, tidak bawa pendidikan apapun, masuk Jakarta silakan, namun harus minimal punya kompetensi dasar yang dimiliki, sehingga bisa cepat langsung mendapatkan pekerjaan yang diminati. Demikian Mbak. Baik, mengadu nasib boleh, tapi jangan lupa membekali diri begitu ya Pak ya, supaya seusai Lebaran tidak menambah lebar gap kesenjangan kemiskinan ataupun angka pengangguran di Pemprov DKI Jakarta, saya koreksi di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho untuk waktunya di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini.